Bahaya judi online tidak main-main. Setelah menghancurkan finansial pelakunya, efek judi online mengakibatkan kerusakan otak bagi pecandunya. Bahkan kerusakannya setara dengan pecandu narkoba. Pemirsa, kita hadirkan informasi pertama. Ini viral pengendara mobil yang dikeroyok pengendara motor karena hampir bersenggolan di jalan di Bandar Lampung. Satu dari dua tersangka pengeroyokan di Bandar Lampung ini ditangkap polisi. Tersangka menganiaya korban pengendara sepeda motor lantaran kesal mobilnya tersenggol sepeda motor korban saat akan parkir di sebuah klinik kesehatan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah usai dipukul kedua pelaku. Tak terima dengan aksi kedua pelaku, korban kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Polrestabes Bandar Lampung. Berbekal rekaman kamera CCTV dan penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap satu dari dua tersangka, ataupun dari dua pelaku. Tersangka BRS merupakan warga Lampung Selatan. Dia ditangkap polisi setelah sempat buron selama 2 pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Cici. Rati. Banyak banget ya, pada lari-lari ya. Banyak lari, banyak yang olahraga pagi hari ini di Sabtu pagi. Tapi kita akan menyiapkan beragam informasi juga ya. Kita akan membahas mengenai judi online. Kita tidak akan melupakan kasusnya, tapi ternyata dampaknya sangat-sangat masif ya. Bahaya juga dampaknya. Kayak adiksi, Iya, adiksi. kemudian kejiwaan. Selain juga dampak-dampak finansial, kehabisan harta benda dan lain sebagainya ya Cia ya. Itu akan kita dalami nanti ya di dialog utama kami. Kami hadirkan dulu sejumlah informasi untuk Anda. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat ini menggerebek sebuah rumah mewah di perubahan yang ada di Cengkareng Indah, Cengkareng, Jakarta Barat yang dijadikan tempat menampung rekening untuk judi online. Pemirsa, belakangan diketahui rumah tersebut dari hasil penyidikan 4 orang yang tertangkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mendapatkan uang 10 juta rupiah per rekening dan komplotan ini diketahui sudah beroperasi dengan nilai perputaran uang perharinya sebesar 21 miliar rupiah. Wow, ini nggak main-main ya. Iya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait perjudian online dengan pidana kurungan maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Seorang wanita parubaya menjadi korban pencurian dan juga kekerasan oleh seseorang pria yang tak dikenal di kawasan Gang Samsi, Kelurahan Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban mengalami luka di bagian tangan. Pemirsa, inilah rekaman CCTV saat seorang ibu rumah tangga yang pada saat itu hendak pergi ke pasar menjadi korban pencurian dan juga kekerasan. Korban yang tengah berjalan sendirian itu dihampiri oleh seorang pria dari belakang. Pelaku lalu merampas telepon genggam dan tas milik korban. Pelaku terus melukai tangan korban dengan menggunakan pisau hingga korban pun terjatuh. Pelaku langsung kabur setelah mendapat barang berharga milik korban. Saat ini polisi tengah mengejar pelaku yang identitasnya telah diketahui dari rekaman kamera CCTV. Kami hadirkan pemirsa informasi pilihan lainnya yaitu komplotan spesialis gendam lintas provinsi. Asal Jawa Timur ini ditangkap Polres Barito Utara di daerah Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Para tersangka yang berjumlah 3 orang ini masing-masing berasal dari Pasuruan, Malang, dan juga Madiun. Pelaku mengaku sudah beraksi di sejumlah wilayah di Kalimantan.
Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti, yaitu perhiasan emas senilai 82 juta rupiah dari hasil gendam. Penangkapan dilakukan polisi setelah aksi para pelaku terekam kamera pengawas. Dalam rekaman ini terlihat para pelaku mengincar seorang lansia sebagai korbannya dengan modus yang digunakan, yaitu berpura-pura dapat menyembuhkan penyakit. Jadi saat beraksi, para pelaku saling berbagi peran. Pemirsa, nelayan yang sedang mencari ikan menemukan sesosok jenazah laki-laki tanpa identitas yang terapung di perairan Anyer, Serang, Banten. Pemirsa, seorang nelayan yang sedang mencari ikan itu menemukan sesosok jenazah pria tanpa identitas yang diperkirakan berusia 15 hingga 17 tahun di perairan Anyer, Serang, Banten. Setelah itu, jenazah yang memiliki ciri-ciri memakai kaos berwarna biru dongker dan celana pendek berwarna serupa langsung dievakuasi ke bibir pantai. Berdasarkan pengamatan sementara, kondisi jenazah telah membengkak dan juga beberapa anggota tubuh sudah hilang, diduga dimakan ikan. Selanjutnya, mayat tersebut dibawa ke RSUD Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih menyelidiki temuan jenazah itu. Hingga kini belum ada keterangan pasti mengenai temuan jenazah misterius. Kita ke informasi selanjutnya, mobil pick-up yang membawa 17 mahasiswa ini terguling di area persawahan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satu orang dilaporkan tewas, sementara supir dan juga penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dari rekaman video amatir ini memperlihatkan warga berkumpul di lokasi tergulingnya mobil pick-up tersebut. Seorang penumpang terlihat tergeletak tidak sadarkan diri, sementara sejumlah penumpang lainnya terlihat duduk dengan kondisi masih syok. Korban yang tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke puskesmas terdekat, sementara itu satu korban meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala. Pemirsa, mobil pick-up tersebut membawa 17 mahasiswa asal Makassar yang melakukan kuliah lapangan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan selama beberapa hari. Karena kelebihan muatan lah mobil pick-up tersebut oleng dan hilang kendali hingga terbalik di area persawahan. Pemirsa, tim gabungan menemukan sejumlah handphone hingga kompor gas portable saat melakukan razia di rutan kelas 2B Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Satu persatu warga binaan ini diperiksa petugas termasuk melakukan penggeledahan di kamar-kamar mereka. Dari hasil razia tersebut, petugas menemukan sejumlah handphone, belasan powerbank, paku tindis hingga kompor gas portable. Petugas gabungan juga menemukan barang terlarang lainnya yang disembunyikan warga binaan di dalam termos air untuk mengelabui petugas. Seluruh warga binaan ini dilakukan tes urin, namun hasil seluruh warga binaan negatif narkoba. Pemirsa, usai jeda ini kami akan hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda, diantaranya mengenai lawatan ke luar negeri ya. Presiden Prabowo Subianto ini resmi memulai kunjungan kerja luar negerinya kemarin. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Selama 2 pekan ke depan mulai hari Jumat 8 November hingga Senin 25 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah negara. Presiden Prabowo beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan mengawali kunjungan ke luar negeri dengan memenuhi undangan dari Presiden Cina. Sebelum melakukan lawatan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana pada hari Rabu kemarin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Kabinet Merah Putih juga hadir. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menyampaikan sejumlah pengarahan penting. Salah satunya mengenai perintah Prabowo kepada jajarannya untuk menghubunginya sewaktu-waktu jika terdapat suatu hal yang mendesak. Sore hari ini saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan
selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung, ya. Kepala negara mengingatkan anggota kabinetnya untuk bersikap terbuka hingga meninggalkan gaya feodal. Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama dalam pembahasan isu-isu sensitif. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita, ya. Memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan. Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, ya. Saya membuka pintu. Di hadapan Kabinet Merah Putih, Prabowo mengemukakan bahwa ia dijadwalkan mengunjungi 5 negara berturut-turut, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Saya selenggarakan. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja luar negerinya kemarin. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ini ke luar negeri selama 16 hari ke depan. Mulai dari memenuhi undangan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping di Beijing, serta menghadiri sejumlah agenda kenegaraan lainnya seperti KTT G20 di Brazil hingga menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan luar negeri perdananya setelah ia dilantik selama 2 pekan ke depan, mulai dari Jumat kemarin 8 November hingga Senin 25 November 2024. Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah negara. Presiden beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan mengawali kunjungan ke luar negeri dengan memenuhi undangan dari Presiden Cina. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta para Menteri Kabinet Merah Putih turut mengantarkan keberangkatan Presiden Prabowo. Beberapa negara yang akan didatangi Presiden yaitu Cina, Amerika Serikat, Inggris, KTT APEC di Peru, KTT G20 Brazil, hingga beberapa negara di Timur Tengah. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, Cina dalam lawatan luar negeri ke sejumlah negara.
Cina menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo disambut meriah dengan prosesi jajar kehormatan pada pukul 18:27 waktu setempat. Presiden Prabowo disambut Menteri Pertanian Cina Han Jun, Dubes Republik Indonesia di Beijing Jauhari Oratmangun, kemudian Atase Pertahanan Beijing Brigjen TNI Beni Nadeak, dan Dubes Cina untuk Indonesia Wang Luton. Lawatan kali ini adalah untuk memenuhi undangan Presiden Cina Xi Jinping. Selain Cina, Presiden juga akan melawat ke Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan sejumlah negara Timur Tengah. Pemirsa, kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beijing disambut oleh mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Beijing, Cina. Mereka menantikan kedatangan Prabowo di depan hotel tempat Prabowo menginap. Sambil membawa bendera merah putih di tangan, para mahasiswa Indonesia di Beijing ini menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden pun seketika keluar dari kendaraan yang ditumpanginya untuk menghampiri dan juga menyalami kerumunan dari para pelajar, serta berfoto selfie bersama. Mahasiswa mengungkapkan antusiasme dan juga kegembiraannya dapat bertemu dan juga bersalaman langsung dengan Presiden. Lawatan pertama Prabowo sebagai Presiden RI ini diharapkan oleh para mahasiswa dan juga mahasiswi dapat membuat hubungan antara Indonesia dan juga China ini terjalin lebih baik lagi ke depannya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango Gorontalo tahap kedua diwarnai dengan keributan antara para pendukung. Pemirsa, keributan ini terjadi karena adanya saling ejek lewat yel-yel antara pendukung paslon nomor urut 3, Ismet Mile Risman Tolingguhu, dan juga nomor urut 4, Ishak Toma dan Usman Hulopi. Salah satu pendukung paslon nomor urut 4 terpaksa dikeluarkan oleh petugas dari gedung karena dianggap mengganggu ketertiban saat berlangsungnya debat. Meskipun sempat terganggu, debat keempat kandidat Pilkada Bone Bolango kembali dilanjutkan. Pemirsa, usai jeda kami segera kembali dengan informasi di mana satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran di Jalan Papango 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya usai jeda kami hadirkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi warga Desa Hewa yang nyaris terjebak material erupsi Gunung Lewotopi laki-laki. Pemirsa, sebanyak 300 lebih warga desa Hewa ini berhasil dievakuasi tim SAR gabungan keluar dari desa mereka sebelum terjadi erupsi besar pada Jumat siang kemarin. Kurang dari 1 jam setelah tim evakuasi ini bergerak ke posko pengungsian, kemudian terjadi erupsi Gunung Lewotopi laki-laki yang menghantam permukiman warga di desa Hewa. Para warga dievakuasi dengan menggunakan 8 unit truk. Perjalanan pun berlangsung dramatis karena harus membopong para lansia dan melewati desa-desa yang telah terkena dampak erupsi gunung. Pemirsa, sekitar 500 warga yang tinggal di sekitar kaki Gunung Lewotopi laki-laki dievakuasi Satuan Brimob Maumere pada Jumat malam. Mereka merupakan warga desa Nawakote dan Waiula. Warga dievakuasi dengan menggunakan belasan mobil truk menuju ke lokasi pengungsian di gedung SDK Epu Tobi. Evakuasi dilakukan akibat terjadinya kepanikan warga pasca erupsi besar yang terjadi, yakni erupsi dari Gunung Lewotopi laki-laki. Menurut petugas, hingga kini masih terdapat sejumlah warga yang enggan mengungsi.
Baik, kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 1.003 pengungsi dampak erupsi Gunung Leotobi yang mengungsi di gedung SDK Epu Tobi, Desa Lewo Ingu, Kecamatan Tite Hena, Flores Timur, masih tidur dengan hanya beralaskan terpal. Pemirsa, inilah kondisi ribuan pengungsi di gedung SDK Epu Tobi, Desa Lewo Ingu, Kecamatan Tite Hena, Flores Timur pada Jumat malam. Warga terpaksa tidur berdesak-desakan hanya dengan beralaskan terpal milik BNPB. Tidak ada satupun kasur bantuan sebagai alas tidur mereka, terutama untuk bayi, anak-anak dan juga lansia. Sementara di lokasi pengungsian di Desa Leolaga, Bokang dan Konga, pengungsi di tidur sudah menggunakan bantuan kasur. Para pengungsi di gedung SDK Epu Tobi ini mengaku pemerintah tidak adil dan pilih kasih dalam penanganan pengungsi. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sejak status Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini naik ke level siaga, tercatat sudah terjadi lebih dari 14 kali letusan dan juga 41 hembusan. Radius aman yang ditetapkan PVMBG saat ini adalah 4,5 km dari puncak kawah. Masih tingginya aktivitas vulkanis membuat BPBD setempat membagikan masker kepada warga sekitar kaki Gunung Merapi. Karena kawasan ini kerap dihujani oleh abu vulkanik, warga pun diimbau untuk selalu waspada dan juga berhati-hati. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran di Jalan Papango 3B, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban terjebak dan juga tak dapat menyelamatkan diri saat api mulai membakar rumahnya. Pemirsa, Jumat dini hari, kebakaran terjadi di Jalan Papango 3B, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Warga yang pada saat kejadian itu tengah tertidur langsung panik. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting listrik dan juga membakar 2 rumah. Dalam peristiwa ini, satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, serta 2 anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun ini meninggal dunia. Korban yang tinggal di lantai 2 bangunan semi permanen itu terjebak karena api telah membakar tangga rumahnya. Keempatnya ditemukan tengah bersama di lantai 2. Api selanjutnya berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan. Sementara itu jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk menuju ke lokasi pasca kebakaran. Ada rekan kami Sekar Wanda yang akan menginformasikan kepada Anda secara lengkap. Silakan Sekar Wanda. Ya, selamat pagi Syira Safira, Kamarati Kusuma dan juga pemirsa. Pasca terjadinya kebakaran yang terjadi di Jalan Papango, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seperti inilah kondisi terkini dari rumah yang mana ini ada sebanyak 2 di bagian depan saya dan 1 di bagian belakang, di mana kebakaran ini menewaskan 4 korban jiwa yang merupakan 1 keluarga yang terdiri dari 1 orang ayah, 1 orang ibu, dan 2 anak-anak yang masih kecil. Dan pemirsa, jika dapat saya gambarkan kepada Anda di rumah, masih tercium sangat kuat aroma kabel listrik terbakar, sebagaimana memang kebakaran ini disebabkan akibat korsleting listrik yang terjadi dan dapat menyambar ke rumah di sekitarnya. Dan pemirsa, memang rumah ini bertingkat, ada 2 lantai, dan memang di bagian atas sana, di lantai 2 merupakan kamar dari keempat korban, di mana pada saat kejadian sang korban yakni ibu dan 2 orang anak memang sedang berada di dalam kamar untuk beristirahat, sedangkan sang ayah memang sedang berada di lantai 1 untuk berusaha memadamkan api saat terjadinya kebakaran. Pemirsa, ketika sang ayah berusaha untuk memadamkan api,
Dan ternyata api tersebut tidak padam. Akhirnya dirinya berusaha untuk ke atas menyelamatkan sang istri dan juga kedua anaknya yang sangat ia cintai, pemirsa. Namun naas sang ayah, ibu dan juga kedua anak tersebut tidak terselamatkan akibat tangga yang berbahan triplek tersebut sudah disambar api sehingga keempat korban tersebut tewas di tempat karena mereka terjebak di dalam kebakaran tersebut. Dan memang cerita ini cukup menyakiti para masyarakat di sini, terutama keluarga. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sosok korban keempat orang tersebut yang merupakan ayah, ibu, dan kedua anak, kita sudah bergabung dengan Ibu Siti Rohimah yang merupakan ibu dan juga menantu, maksud kami mertua dari korban tersebut. Selamat pagi Ibu Siti Rohimah. Selamat pagi. Ibu, bagaimana mungkin bisa digambarkan seperti apa sih sebenarnya sosok dari korban, terutama anak ibu sendiri? Ya, anak saya yang saya kenal dari kecil, Yuli itu anaknya pendiam, nggak pernah nongkrong, jarang banyak bergaul. Kalau pulang kerja selalu diam di rumah, nonton TV, ngantuk, tidur, udah begitu. Pagi berangkat kerja lagi, sampai dia mendapatkan suami yang sesuai sama karakternya sama anak saya. Diam, sama-sama diam, sama-sama nggak pernah tongkrong ataupun ngomongin orang, nggak pengen tahu urusan orang. Dia selalu nggak pengen tahu urusan orang, apapun nggak mau. Pengennya dia asal pulang kerja kumpul sama anak sama istri, begitu sampai dia nikah, sampai punya anak. Bu, saat kejadian kemarin Ibu posisinya di mana? Di rumah. Saya masih di rumah. Saya kesini, anak mantu saya, cucu saya udah ada di rumah sakit. Saya kesini jam 1 siang sampai sini setengah 2. Saya dikabarin sama kakaknya Agam yang bernama Adi, itu setengah 10 pagi. Tapi dari situ saya nggak sadar sampai jam 1 siang. Jadi mau dibawa ke sini anak saya nggak boleh, takut saya kenapa-napa. Jadi sampai sini saya jam 2 siangan dah. Kan perjalanannya jauh dari Kalideres ke sini. Begitu, saya kalau itu kejadian saya nggak tahu menau, iya. Jadi pas dikabarin Ibu shock banget pasti? Bukan shock lagi, langsung saya jatuh, langsung digotong ke dalam, nggak sadar sama sekali. Sampai sini saya jam 2 siang, itu pun anak saya nahan-nahan, jangan dibawa dulu, soalnya saya lagi nggak sadar diri gitu. Sampai sini jam 2 itu udah nggak ada, almarhum udah nggak ada di sini semua. Di sini cuma ada Bu RT dan warga di setempat. Begitu. Bu, sekali lagi kami turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Ibu dan juga keluarga. Semoga mohon doanya ya, Dek. Ya. Biar anak mantu saya, cucu saya diterima sama Allah ya. Dilapangkan kuburannya, diampunin segala dosa-dosa dan perbuatannya, diterima amal ibadahnya. Ya. Iya. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Ibu dan juga keluarga. Sehat selalu ya Ibu. Iya, amin. Amin, amin. Ya pemirsa, selain keluarga korban, kita juga akan bergabung dengan Ibu RT yang juga merupakan Ketua RT dari RT 5. Selamat pagi Ibu. RT 012, saya Ibu Siti Komaria dari RT 12 RW 05 yang berada di tempat korban kebakaran. Bu, kami ingin mengetahui ini sebenarnya ada berapa jumlah korban dari kebakaran ini dan berapa kakak sebenarnya Ibu? Jadi ini ada 4 bangunan. Dalam satu bangunan yang titik awal kejadian itu ada 3 kakak, ada 9 jiwa. Untuk yang 3, ada yang kontrakan 3 pintu, ada 10 jiwa. Tapi untuk mengenai korban adanya di titik pertama. Satu keluarga atas nama Agam Sahril Maulana selaku kepala keluarga, istrinya namanya Yuliani dan 2 anaknya Stepi sama Alfat. Saat peristiwa terjadi itu kondisinya seperti apa Ibu? Ini dikabarkan awalnya itu terdengar ledakan, apakah itu benar Ibu? Saya keluar jam 1.
pas kejadian itu karena saya dengar suara gemuruh, saya pikir itu tawuran. Ternyata ini di perbatasan bangunan dari ruang tamu ke dapur itu ada api. Ada api nyala tapi sudah bunyi uhus gitu. Tapi baru satu titik itu. Nah, udah gitu si Ibu Fauzia nih yang punya rumah sudah menunggu saya depan pintu sama anak perempuannya, minta untuk dipanggilkan pemadam gitu. Tapi saya langsung kontak pemadam, ternyata kan nggak bisa langsung nyambung. Jadi saya telepon Pak RW, mohon segera dihubungi tim pemadam, dan warga saya ada 2 orang yang langsung ke posko pemadam. Jadi ada yang melalui handphone, ada yang langsung menuju ke posko pemadam gitu. Sekarang saat ini kondisi para korban itu seperti apa Ibu dan ada di mana? Untuk keluarga korban atas nama Ibu Fauzia, keberadaannya ada di Rumah Sakit Porimedika. Kalau untuk anaknya yang masih hidup tuh Adi, Tandra, dan cucunya itu memang kalau cucunya mungkin diungsikan di rumah nenek dari Pak Adi itu di daerah Cinerek mungkinan, karena saya juga belum melihat keberadaannya. Mas Adinya kemarin juga karena kakinya kena beling sudah ditanganin, karena dia harus menghubungi semua anggota keluarga, semua saudara melalui jalur jalan, karena dia semua nggak pegang handphone, nggak pegang apa, jadi walaupun sakit juga dia jalan untuk menemui keluarganya gitu. Terima kasih Ibu atas informasi yang disampaikan. Kami turut berduka cita atas apa yang dialami oleh warga RT 12 RW 5 ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya pemirsa, itulah tadi keterangan dari Ibu Siti yang merupakan Ketua RT 12 RW 5, dan juga tadi kita juga bergabung dengan keluarga korban yakni Ibu Siti Rohimah, dan tentu kami turut berduka cita dan berbelasungkawa atas apa yang terjadi oleh para korban, dan kami berharap agar keluarga akan kembali pulih. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Syira Safira di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda atas laporannya di lokasi tempat kebakaran rumah yang menewaskan 4 orang anggota keluarga. Dan kami juga turut prihatin atas kejadian tersebut. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda sejenak, nanti kita hadirkan informasi perbincangan terkait bahaya judi online ini nggak main-main ya. Bahkan benar, juga selain terjerat judi online, juga berdampak membuat miskin, harta benda habis, sakit jiwa, hingga melakukan tindakan kriminal. Seperti apa selengkapnya kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Bahaya judi online tidak main-main. Setelah menghancurkan finansial pelakunya, dampak selanjutnya adalah merusak kejiwaan pelaku judi online. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kasus gangguan kejiwaan akibat kecanduan judi online. Ya, efek judi online mengakibatkan kerusakan otak bagi pecandunya. Bahkan kerusakannya setara dengan pecandu narkoba. Pecandu judi hanya akan mengingat momen kemenangan, sementara momen saat dan menghabiskan banyak kerugian tidak diingatnya. Jika judi sudah menjadi candu, maka kehidupan keseharian pelakunya akan terganggu. Tanda-tanda seseorang mengalami gangguan jiwa akibat judi dapat dilihat dari perubahan sikap, seperti bertaruh dengan uang yang jumlahnya makin besar, gelisah atau marah saat mulai mengurangi judi, berbohong sudah berjudi, mulai tak produktif bekerja, mulai berutang, bahkan melakukan tindak kriminal. Bahkan banyak diantaranya penyebab masalah ekonomi yang berujung pada perceraian. Saat ini Indonesia darurat judi online. Pemerintah pun diminta tidak tinggal diam. Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi judi online ini nggak main-main karena juga selain menyebabkan atau dampak negatif terhadap finansial keluarga, kemudian juga ternyata di salah satu rumah sakit, sebut saja RSCM, ternyata yang pasien adiksi judi online ini yang dirawat jalan ini 100 orang. Dan dirawat inap ini 100 orang dan dirawat jalan ini 2 kali lipatnya. Jadi bisa dibayangkan dalam satu rumah sakit seperti itu, bagaimana dengan rumah sakit lainnya dan bagaimana kondisinya, apa yang bisa di treatment oleh mungkin para ahli kepada para
para adiksi judi. Pakar-pakarnya, ya. Betul. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Dr. Waskita Tarwan, psikiater, dan juga Ibu Hanifah Hasna selaku kriminolog. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi hari ini kita menyoroti mengenai judi online. Jadi memang selain juga dampaknya ternyata cukup banyak begitu ya, finansial keluarga, perceraian, bunuh diri, kriminal. Ternyata juga banyak yang harus rawat jalan, rawat inap juga terkait adiksi ini. Dari Dr. Waskita sendiri, sejauh ini sudah pernahkah menangani pasien-pasien judi online dan indikasinya seperti apa sih Dok sebenarnya? Terlihat nggak sih memang ini sudah termasuk yang akut, treatmentnya seperti apa dan lain sebagainya? Oke, jadi pasien-pasien adiksi atau gangguan judi online ini biasanya mereka sudah mulai datang ke kita kalau kondisinya sudah lebih parah lah ya. Jadi mereka biasanya kan awalnya memang di judi online ini kan biasanya mulai dengan hal-hal yang mudah permainannya. Terus biasanya si desainer judi online juga pinter, dibikin menang dulu nih biasanya. Algoritmanya menang dulu. Beberapa kali menang, nanti setelah itu baru dia terjerat tuh, mulai kalah. Dan orang kalau kalah kan menjadi makin penasaran. Pasti satu saat saya akan menang. Nah ini yang kadang-kadang obsesi ini yang muncul di orang, dan kebetulan dia mempunyai satu gangguan obsesi untuk melakukan itu. Walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi ada yang bisa memilih kapan saya harus berhenti dan tidak melanjutkan lagi. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa. Ini harus dilakukan terus. Jadi lama-lama menjadi gangguan. Mereka itu dikatakan gambling disorder dan pathological gambling, begitu. Betul. Itu apa maknanya dan perbedaannya seperti apa? Mereka bisa dikatakan seperti itu. Oke, biasanya yang kita sebut sebagai sudah patologis ya, sebagai judi patologis itu bahwa orang itu pertama dia sekali main tapi terus berkelanjutan, terus tidak bisa menghentikan. Dan dia akan terus main, lama-lama itu menjadi patologis. Kedua, tidak bisa mengakui dirinya kalau dirinya sakit nih. Mulai kecanduan kan, dia nggak tahu dia merasakan kayaknya asik terus nih, saya bisa menang ya. Dan itu yang jadi problem di kita semua. Dan biasanya mereka jarang mau berobat. Kebanyakan keluarga yang udah mulai, karena merasa tidak ada masalah dalam dirinya gitu ya. Betul. Biasanya keluarga yang mulai membawa entah ke rumah sakit pemerintah atau ke rumah sakit swasta ya. Tapi awal mulanya apakah karena memang didesain judi online yang bisa membuat orang adiksi, atau seperti apa sih akhirnya bisa mempengaruhi kejiwaan dan mental dan lain sebagainya? Oh iya, jadi memang didesain oleh si desainer gamenya atau judi online-nya, memang dia dibikin menarik kan. Atraktif. Jadi orang atraktif. Jadi dia terus mau main lagi gitu ya. Tapi pada dasarnya si manusianya juga udah sakit. Jadi dia udah punya obsesi tertentu yang kadang-kadang menjadi keluarnya negatif. Memang sudah ada bakat patologisnya. Iya. Jadi kalau Mbak Iva sejauh ini pernah tidak menangani hal-hal seperti ini juga, dan seperti apa sih pola tingkah laku mereka, dan juga bagaimana mereka, kan kalau tadi dari dokter bilang ada juga yang tidak menyadari kalau itu merupakan suatu kesalahan atau suatu disorder gitu kan? Ya banyak sekali, dan justru sekarang itu yang mengkhawatirkan sudah menjangkau ke anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu kan biasanya masuknya dari gamesnya itu hanya membuka box yang dapat hadiah gitu ya. Awalnya kan mereka dapat hadiah. Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri gitu ya. Ini yang semakin berbahaya gitu ya. Lalu yang menjadi tidak baik lagi adalah kondisi mental yang tidak baik tadi itu membuat anak-anak itu menjadi agresif gitu. Yang satu agresif, ketika agresif dia ketika di sekolah dia bisa melakukan bullying ke teman-temannya. Atau dia justru menyerang orang tuanya. Karena dikasih tahu aja udah susah gitu ya. Gangguan tidur, terus secara prestasi sekolah menurun, dan dia menjadi pribadi yang sangat-sangat antisosial karena teman-temannya juga sudah menjauhi dia. Menjadi lebih bahaya lagi ketika ada salah satu anak yang sudah mengalami kesenangan dengan cara berjudi, belum pernah merasakan jatuh, dia menyampaikan ke teman-temannya. Peer pressure ini membuat sekelompok anak itu menjadi semakin rusak karena semuanya juga ikut-ikutan main gitu. Ketika satu anak punya agresivitas yang tinggi dan melakukan penyerangan,
terus dia bergabung dengan teman-teman yang lain, berarti kan ada sekelompok anak yang melakukan perbuatan menyimpang dan kemungkinan melakukan agresivitas yang sangat-sangat tinggi. Dan ini sangat berbahaya sekali. Biasanya faktor-faktor apa saja yang juga memicu para pelaku judi online ini akhirnya berujung ke kriminal, baik pencuri, kemudian bahkan ujung-ujungnya ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena kan ketika dia sudah terjerat judi online, kebutuhan akan kepemilikan uang untuk dipakai itu kan besar sekali. Awalnya mungkin dia menggunakan uang yang ada di rumah, uang buat keluarga. Ketika uangnya dia habis, menggunakan gitu uang habis aja, terus ada konflik dengan istri kan jadi KDRT, gitu ya. Ketika udah KDRT tapi dia masih kecanduan, dia harus menjual aset di rumah sampai habis. Tapi mereka sadar nggak sih kalau itu destruktif gitu, sampai akhirnya mereka harus kehilangan ekonomi, keluarga, mereka sadar nggak itu? Sepertinya tidak sadar, seperti yang tadi dokter sampaikan, karena itu kebutuhan. Karena dopamin ketika dia itu menang itu sangat menyenangkan gitu. Jadi dia sampai melalaikan orang-orang di sekitar gitu. Ini kan bahayanya ya. Jadi keluarga terbengkalai, anak tidak terdidik dengan baik, akhirnya kondisi keluarga juga tidak baik, melakukan pencurian, perampokan dan lain-lain untuk menghasilkan uang yang akan digunakan sebagai judi online. Dokter Waskita, biasanya kalau untuk para pelaku judi online ini yang sudah berobat ini, apakah memang treatmentnya semuanya sama atau memang dikategorikan ada yang masih cukup ringan, sedang, akut atau bagaimana? Begini, jadi penanganan untuk gangguan-gangguan adiksi memang kita melihat derajatnya juga ya. Kalau mereka belum terlalu ramah, kita kasih dengan dosis yang mungkin minimal dulu. Kita dosis berikan. Itu termasuk obat ya? Obat. Ya, obat kita berikan dosis minimal. Nah, sambil psikoterapi juga masuk kalau bisa ya. Jadi kalau orangnya masih bisa kita koreksi, kita biasanya psikoterapi masuk, bisa gabungan antara psikiater dengan psikolog, kita sama-sama menterapi dia ya. Karena biasanya memang orang-orang ini mempunyai masalah dengan kepribadiannya dan itu memang harus diobati. Dan pengobatannya tidak bisa sebentar, supaya masyarakat tahu bahwa pengobatannya adalah seumur hidup, harus diobati. Tapi bisa sembuh? Sembuh dengan artian makan obat atau psikoterapinya jalan terus. Sembuh dengan ketergantungan medis begitu ya? Iya. Jadi penanganan itu harus terus-terusan dilakukan seumur hidup gitu ya? Tidak ada celah mereka tidak bisa tidak minum obat gitu? Tidak bisa. Ya, jadi kalau memang dia punya kesadaran diri yang tinggi, dia bisa menahannya dengan baik. Kadang-kadang ada beberapa yang bisa, tapi kecil. Lingkungan kan juga mempengaruhi ya dok. Nanti kita bahas ya, nanti usai jeda kami segera kembali ya, nanti kita dalami lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog. Dok, tapi kalau misalnya berbicara mengenai penanganan, kalau dokter bilang harus minum obat seumur hidup, artinya mereka tidak akan bisa sembuh secara total dong? Secara total, iya. Karena biasanya orang-orang dengan gangguan adiksi ini paling tidak di dalam otaknya sudah mempunyai obsesi tertentu. Tapi obsesinya yang salah nih, negatif ya. Jadi di otak tengah kita itu mengatur satu memori kesenangan atau kita sebutnya sebagai reward system. Nah, reward system itu kalau yang bagus, kita kan misalnya kalau sekolah, oh ternyata kalau saya belajar dapat nilai baik, saya dapat ranking, dapat penghargaan. Nah, dia tapi nerimanya salah nih, reward systemnya bahwa dia kalau main game saya dapat duit, saya akan menang terus. Nangkepnya gitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Dan dia tidak bisa memahami itu bahwa ini enggak bisa membedakan ini baik atau buruk. Jadi mereka pokoknya saya bermain bisa mendapat apresiasi seperti ibu tadi bilang bahwa cuman tidak ada penghargaan. Iya. Nah, padahal orang tua itu sebetulnya anak-anak itu tidak perlu penghargaan yang besar. Mungkin kita bisa mendekati anak itu misalnya dari masa kecil, misalnya kalau bikin PR didampingi aja anak sebenarnya sudah senang. Berarti ibu atau ayah saya mau bantu dia. Walaupun kita belum bantu, cuma duduk di sebelahnya aja, merasa diperhatikan. Dan sekarang kan budaya kita, anak kecil kita dari kecil udah pakai neni nih. Deket dengan ibunya susah. Kadang-kadang lebih ibunya neninya daripada ibunya sendiri kan.
Karena kita memang sekarang kan sibuk semua dan ada hambatannya tidak semudah seperti dulu. Kalau ibu-ibu kita yang zaman dulu kan mungkin dia ngerawat sendiri, masakin sendiri. Jadi ada kedekatan dengan keluarga gitu keluarga. ya. Dan teknologi juga belum secanggih sekarang ini gitu ya. Betul. Dokter, tapi kalau melihat ini kan untuk anak-anak, tapi bagaimana dampaknya terhadap orang dewasa yang sebenarnya sudah memiliki pola pikir yang lebih matang, sudah bisa berpikir jangka panjang, tapi tidak sedikit juga yang terjerat judi online. Betul. Jadi gini, memang orang dewasa itu harusnya kita kan teorinya udah bisa berpikir dengan baik, mempertimbangkan dengan baik ya. Tapi beberapa orang kalau memang ada gangguan perilaku, dia penilaian terhadap sesuatu masalah tidak bisa seperti kita yang baik gitu ya. Jadi menurut dia yang dia lakukan ya bener aja terus. Padahal itu salah. Dan dia tidak bisa menilai dirinya. Dan biasanya orang-orang dewasa itu tidak mengakui bahwa dirinya sudah melakukan hal yang salah. Dianggap betul terus. Dikasih tahu bukannya mengerti malah marah kan. Terjadi gangguan perilaku, kita menjadi malah berseteru dengan si orang yang judi online ini. Dia merasa benar. Dan kadang-kadang kalau sudah pernah menang, orang saya pernah menang kok ini dapat duit. Dan ini nggak sia-sia usaha saya. Padahal dia lupa berapa kali dia kalah tuh. Ingatnya menangnya doang sekali. Gitu. Nah, kalau misalnya dari Mbak Iva sendiri melihatnya gimana nih? Penanganan apa sih yang seharusnya tuh segera dilakukan gitu? Kalau dari segi kejiwaan kan sudah ada minum obat antidepresan, seumur hidup bahkan, tergantung dengan kategorinya mereka itu berat atau tidak. Ya. Jadi sebetulnya kita itu kan susah ya, karena kita dari masing-masing dari kita itu kan punya pengendalian diri. Entah pengendalian diri itu sukses atau enggak gitu ya. Tapi kalau tidak dibantu oleh pemerintah, lembaga yang lebih besar kan susah. Kalau tidak ada regulasi, tidak ada hukuman bagi pelaku sama penyedia, terus hukumannya tidak konsisten, itu kan jadi susah karena terus-terusan ada. Terus bagaimana dengan aplikasi yang selama ini ada? Apakah sudah dihapus gitu ya? Terus apakah udah pernah melakukan edukasi terhadap masyarakat, baik melalui sosial media? Sekarang iklan judi online aja gampang di sosial media. Berarti edukasi lebih mudah kan? Tapi kalau edukasi itu masih susah, berarti harus datang ke sekolah-sekolah. Sampai ke level RT RW bahwa ini sasarannya adalah ini merusak kesehatan mental, finansial. Terus secara sosial juga rusak mereka ya. Karena mereka akan mengalami perilaku yang tidak baik gitu ya. Orang semua juga akan menghindari dia gitu. Sasarannya seperti itu. Lalu bagaimana orang tua itu diarahkan untuk menjadi lebih bisa mendampingi anak. Karena selama ini begitu gadget itu sudah dipegang kan mereka lebih tenang hidupnya, lebih nyaman bekerja. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini yang sudah seharusnya disampaikan oleh pemerintah. Bahkan harus disampaikan pula ke sekolah-sekolah. Ketika dia sudah terjerat judi online, dia melakukan kejahatan, hukumannya seperti apa. Setidaknya anak-anak punya awareness sendiri gitu ya bahwa ketika aku melakukan hal seperti ini, aku akan merugikan, aku akan melakukan kejahatan, ada punishment di balik itu. Pasal berapa, hukumannya berapa, sehingga mereka teredukasi semua, jadi bisa ngerem secara struktur tadi. Itu untuk edukasinya Mbak, tapi Mbak Iva kalau melihat sebenarnya untuk saat ini kita dapat dikategorikan cukup telat nggak sih Mbak melihatnya? Udah di ujung begitu ya, melihatnya sudah ada kasus bunuh diri, kasus pinjol, perceraian. Ini kan dalam arti sudah di ujungnya, bukan diantisipasi di awalnya begitu Mbak? Bukankah di negara kita selalu seperti itu? Hobinya itu memadamkan api gitu ya. Padahal ketika internet menjadi bebas, itu kan sudah teridentifikasi ini yang akan terjadi seperti apa. Terkontaminasi sama pornografi misalnya ya, judi online bersahabat dengan pinjaman online tadi itu gitu ya, terus cybercrime yang lain gitu. Nah ini kan sepertinya kita nunggu ada kejadian baru kita kelabakan. Padahal pencegahan bisa ya harusnya ya. Betul sekali gitu. Sama seperti kita mau membuat proyek sesuatu ya. Kalau saya mau membongkar tanah sebelah sini pasti akan terjadi kemacetan. Jadi harus diarahkan kemana? Sama seperti kita ketika memberikan fasilitas tertentu terhadap masyarakat. Kerusakannya besar sekali dan itu belum dilakukan, udah kejadian. Tapi kalau dari sisi kriminolog ini, pelaku judi online ini dapat dikategorikan korban berarti ya? Seharusnya melihatnya dari sisi pelakunya atau pemainnya sendiri atau memang korban yang menjadi korban dari judi online? Iya, pelaku adalah korban sebetulnya karena ini kan karena disiapkan. Jadi mereka jadi korban kan, kalau nggak ada kan kita nggak akan melakukan gitu ya.
Kecuali kita melakukan judi yang konvensional, yang menurut dokter tadi itu sudah menjadi kultur kita lah. Dari dulu kita segala sesuatu kita itu berjudi gitu ya. Judi kecil-kecilan budaya, gitu ya. Budaya gitu ya. Tapi kalau sudah seperti ini kan berarti disiapkan. Jadi masyarakat itu menjadi korban dari pemerintah yang tidak memberikan regulasi yang tepat. Nah, jeratan hukumnya berarti gimana dong? Kalau misalnya dia sebagai korban, kan sulit kan untuk ada jeratan hukum. Tapi juga jadinya masif kan, bisa menular, kemudian juga mempengaruhi lingkungan satu sama lain. Artinya seperti apa dong? Secara status korban, tapi status yang dia sudah melakukan berarti dia pelaku. Gitu jadi loh. tetap ya, bisa tetap dia menjadi pidana pelaku. begitu kan? Walaupun demikian, pelaku yang di bawah ini kan tidak bisa ditangkap sedemikian rupa. Kita bisa menangkap tapi tidak memberantas kan? Jadi sebetulnya adalah tugasnya adalah yang di atas itu siapa, kerjasama dengan internasional seperti apa, peredaran uang seperti apa. Ini yang tahu kan pemerintah, bukan kita. Jadi kita ini korban dari fasilitas judi online. Dengan kegabutan kita, ya, anak-anak dengan kegabutannya gitu ya, lagi diem-diem melihat iklan, ini sepertinya menyenangkan, menghasilkan. Jadi korban kita. Dari korban menjadi pelaku. Kita yang tertangkap. Pelaku kejahatan. Yang punya aplikasi, yang penyedia, tidak apa-apa. Kita yang jadi korban. Dokter, kalau menurut Dokter Waskita sendiri harus seperti apa ini langkahnya? Apakah memang sedari dini dari anak-anak jangan sampai telat udah besar, udah susah di treatment dan lain sebagainya, justru menjadi pecandu judi online? Harus seperti apa mungkin dari pendekatan psikologi? Betul. Memang preventif paling baik sebetulnya supaya tidak sampai menjadi masif sampai belakangan. Walaupun sudah terlambat, tapi kita tetap harus preventif. Dan memang negara harus hadir untuk memberikan edukasi ke masyarakat walaupun melalui media apapun supaya masyarakat ngerti ini bahayanya di sini, apa yang harus dilakukan supaya orang tua juga aware. Nanti kalau enggak kondisi ini akan selalu muncul terus ya, tidak akan ada habisnya. Jadi memang edukasi masyarakat penting karena kalau tidak ini akan selalu muncul masalah baru. Mungkin sekarang karena lagi hangat ya, jadi orang aware untuk itu. Tapi nanti setelah mereda lupa lagi nih. Iya, jangan sampai ya, benar. Tapi padahal di bawahnya masih tetap masif. Masih banyak, tetap ada bara-baranya kan. Jadi kalau mau makanya tadi harus konsisten supaya semuanya dilakukan dengan baik semuanya, termasuk pembatasan segala macam lah. Pendekatan kepada anak juga merupakan salah satu pencegahan dini. Betul. Begitu ya, Dok? Supaya ya? Anak dekat dengan kita segala macamnya. Jadi memang kita harus tahu anak kita seperti apa kondisinya, hubungan psikologisnya juga harus baik ya. Jadi kalau enggak, jadinya kan anak kecil mungkin kalau mau cerita mungkin kadang-kadang lihat ayah ibunya sibuk, kadang-kadang dia nggak mau ngomong udah males kan. Jadi sebaiknya paling tidak saran saya adalah dari kecil usahakan makan bersama dengan anak supaya di meja makan itu ada komunikasi walaupun sedikit. Dan anak ada apa-apa bisa didengar gitu ya. Jadi itu penting lah kebersamaan. Karena sekarang kan papa mama tidur, anaknya tidur sendiri. Berangkat pagi, anaknya masih tidur, pulang tidur lagi, nggak ketemu kan. Main gadget gitu ya. Kalau lingkungan sekolah sendiri harus seperti apa? Ya, kalau membatasikah penggunaan gadget di sekolah? Sebetulnya harusnya begitu. Cuman sekarang kan teknologinya kan ya? PR semua dari situ ya. Jadi menurut saya memang harus ada regulasi yang masif di semua lini lah ya. Tidak hanya di satu sisi. Mungkin di pendidikan juga perlu. Kalau dari Mbak Iva sendiri melihat harusnya gimana nih? Pemerintah berperannya seperti apa? Kemudian juga dari penegakan hukum harusnya seperti apa nih supaya tidak ada korban-korban lagi yang akan berdampak terhadap mereka juga jadi pelaku kejahatan dan lain sebagainya. Jadi yang harus dilakukan pemerintah tadi itu ya, kan ada polisi cyber ya, yang sudah bisa menangkap, yang sudah mengindikasi oh ini adalah orang-orang yang mengiklankan. Berarti itu kan sudah harus di stop gitu ya. Ke sekolah tadi itu harus melakukan edukasi ke sekolah-sekolah dari kementerian-kementerian atau orang-orang yang terlibat di dalam yang concern di bidang itu. Lalu menunjukkan ke anak-anak undang-undang yang ini ke semua loh ya. Karena undang-undang itu adalah batasan kita. Kan kita itu bisa mengendalikan diri karena kita tahu batasan. Kalau tidak dilakukan, anak-anak akan tetap melakukan hal itu. Jadi seperti itu yang harus dilakukan. Oke, harapannya dengan pendekatan sedari dini begitu ya, bisa benar-benar menghentikan judi. Satu lagi. Tadi itu yang seperti dokter sampaikan, penggunaan handphone itu kan sekarang
karena terlibat di sekolah diharuskan. Jadi seharusnya juga ada regulasi dari sekolah ketika akan nge-share tugas itu di jam berapa sampai berapa gitu ya. Sehingga anak tidak menggunakan handphone itu secara terus-menerus selama 24 jam. Biar orang tua bisa mengawasi juga ya. Nanti PR akan dikirimkan jam 5 sampai jam 7 gitu ya. Jadi kalian bisa membuka di waktu itu gitu. Nah, itu sudah disepakati oleh semua pihak. Jadi tidak ada yang mencuri-curi waktu untuk menggunakan. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Iva dan juga Dokter Waskita sudah hadir pagi hari ini. Kita harapannya tidak ada lagi dampak-dampak negatif terkait judi online baik kepada anak-anak maupun orang dewasa begitu ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi terkait HUT Kota Makassar ke-417 sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, hari ulang tahun Kota Makassar ke-417 digelar di lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Berbeda dari tahun sebelumnya yang dipusatkan di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI, HUT Kota Makassar ke-417 digelar di lapangan Karebosi. Dengan mengangkat tema Tangguh, Bahagia, Sejahtera, para tamu undangan dan juga SKPD ini menggunakan baju adat memasuki lapangan Karebosi. Kedatangan tamu undangan, SKPD dan juga Forkopinda disambut dengan iringan lagu khas Makassar oleh home band. Adapun agenda yang dilakukan pada upacara peringatan HUT Makassar tahun ini seperti pembacaan sejarah Kota Makassar, kemudian pemberian penghargaan kepada warga kehormatan, ASN dan juga non-ASN. Dan tidak hanya itu, terdapat penampilan hiburan, tarian dan juga marching band. Oke, kita akan pantau bagaimana kemeriahan HUT Kota Makassar ke-417. Sudah ada rekan kami Firda Cumardi langsung dari Makassar. Selamat pagi Firda, silakan. Ya, selamat pagi pemirsa. Sejak pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah, saat ini telah berlangsung perayaan hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-417 di lapangan Karebosi dengan tema Tangguh, Sejahtera, Bahagia. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pemaknaan dari tema yang diangkat pada HUT Kota Makassar ke-417 kali ini, langsung saja kita berbincang dengan PJS Wali Kota Makassar, yaitu Bapak Andi Arwin Asis. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Andi Arwin. Pak Andi Arwin, ini bagaimana pemaknaan terhadap tema untuk HUT Kota Makassar ke-417 kali ini Bapak? Ya, Alhamdulillah tahun 2024 ini kembali kita merayakan hari ulang tahun Kota Makassar ke-417 dengan tema Tangguh, Sejahtera, dan Bahagia. Kita berharap pemilihan tema yang sederhana ini dari segi makna, namun kita berharap ini menjadi semangat kita di pemerintah Kota Makassar untuk mendukung sepenuhnya apa yang menjadi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan pengendalian inflasi juga tetap terjaga, dan sehingga daya beli masyarakat di Kota Makassar ini semakin terjaga dan ujung-ujungnya nanti akan menghadirkan kesejahteraan, kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Disinilah hadir pemerintah untuk mengakselerasi seluruh sektor agar masyarakat Kota Makassar semakin tangguh, semakin sejahtera, dan juga semakin bahagia. Terutama dalam menghadapi juga tahun politik pemilihan kepala daerah serentak ini, semoga masyarakat Kota Makassar mampu menghadirkan pilkada damai, sehingga kita dapat menghadirkan pemimpin pilihan rakyat dengan damai, tentram, dan tertib. Ya, Pak PJS, ini berbeda seperti tahun sebelumnya yang dilakukan di daerah Center Point Indonesia dan juga Anjungan Pantai Losari. Ya. Dan kali ini saya pernah membaca Bapak bahwa kali ini ulang tahun Kota Makassar itu lebih ingin sederhana tapi tetap merangkul masyarakat yang di Kota Makassar. Betul. Jadi konsep kami untuk tahun ini itu sederhana, ya, tapi tidak mengurangi makna dari perayaan hari ulang tahun ini. Kita juga berpindah dari kawasan Karebosi, kawasan Pantai Losari ke Karebosi. Ini menunjukkan bahwa ikon Kota Makassar tidak hanya di Losari, tapi ada Karebosi, ada ikon-ikon lainnya yang menjadi tempat yang spesial untuk perayaan hari ulang tahun.
mudah-mudahan dengan perayaan hari ulang tahun yang sederhana ini mengakselerasi seluruh sektor, mengakselerasi pemerintah Kota Makassar untuk semakin berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Pak, pertanyaan terakhir tadi juga sempat terlihat bahwa pemerintah Kota Makassar memberikan penghargaan kepada masyarakat Kota Makassar, ASN dan ASN yang berprestasi, itu seperti apa pandangannya Pak? Betul, kita sengaja untuk memberikan penghargaan apresiasi kepada masyarakat, kepada seluruh jajaran pemerintah agar mereka terus bersemangat memberikan kontribusinya kepada pemerintah Kota Makassar dalam rangka mengakselerasi seluruh sektor-sektor pembangunan, karena yang diberikan penghargaan tadi menggambarkan perwakilan dari seluruh sektor yang mendukung berkontribusi terhadap pembangunan Kota Makassar selama ini. Ya. Terima kasih Pak, Anda bisa dilanjutkan untuk bertemu para tamu undangan. Terima kasih. Ya pemirsa, sampai saat ini perayaan HUT Kota Makassar yang 417 masih terus berlangsung, dan saat ini adalah acara hiburan pemirsa. Bisa saya gambarkan bahwa di saat ini sedang berlangsung acara hiburan seperti tarian yang dapat pemirsa lihat di layar kaca Anda pemirsa. Di belakang saya juga sangat ramai dan bisa terlihat di lapangan Karebosi saat ini sedang dilakukan tarian khas Makassar yang menggambarkan keseharian Makassar, di mana para penari ini adalah siswa-siswa sekota Makassar yang dilatih dan dibina langsung oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Makassar pemirsa. Dan setelah ini nantinya akan ada penampilan marching band atau parade pemirsa yang akan ditampilkan di HUT RI ke HUT Kota Makassar, maksud saya yang ke-417 di Kota Makassar. Demikian dari Makassar yang dapat saya laporkan, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumardi, informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian sudah kebersamaan kita di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan happy weekend.